Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saat pagi hari ini mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di surga. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Fokuskan hatimu saat pagi hari ini. Tanggalkan setiap bebanmu kepada Tuhan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, Roh Tuhan menjamah setiap kita, sehingga kita pulang dari tempat ini tidak membawa beban lagi, tetapi kita membawa kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu untuk menyembah Dia. Haleluya. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, layakkanku melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, darah-Mu dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian dan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku Tuhan, kan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu ya Tuhan, kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Darah-Mu Tuhan, Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami Bapa. Haleluya. Dosa-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir ikan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kita ditebus segala dosa-dosa kami. Yes, haleluya, haleluya. Kudusan-Mu melingkupiku, mengalir. kasih-Mu Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, Ku melingkupiku,
kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Disembah, Engkau yang layak dipuji. Haleluya. Haleluya. Sungguh karyamu terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbananmu yang telah menyelamatkan hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri. Karya terbesar pengorbananmu Tuhan, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku hargai. Yesus Engkau kukagumi. Karya terbesar
Tuhan dalam hidup kami, pengorbananmu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Sekali lagi jemaat saya undang bangkit berdiri, amati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan, sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Haleluya. Pada mezbahmu ya Tuhan, jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan haleluya. Ku telah mati dan hidupku yang lama, sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Kami senantiasa mensyukuri setiap berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus. Jika kami boleh ada sampai detik ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Semata-mata karena berkat Tuhan. Amin. Yesus. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup sampai detik ini. Sebab itu Tuhan Yesus, kami tidak mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pencerahan bagi kami dan pengurapan secara khusus bagi kami. Ya Tuhan. Dan Engkau sendiri yang senantiasa berkata-kata secara pribadi bagi kehidupan kami. Dan sebentar kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ya Tuhan Yesus, mengingat akan pengorbanan-Mu 2000 tahun yang silam. Darah anak domba lah menyembuhkan dari segala sakit penyakit. Dan terlebih sudah memberikan pengampunan dosa bagi kami. Dan memberikan kemenangan bagi kami.
Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tak terasa saudara, kita sudah masuk pada bulan Oktober di hari yang ketiga. Waktu begitu cepat dan sepertinya belum ada sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Namun biarlah pada pagi hari ini kita boleh senantiasa fokus iman kita kepada Tuhan. Dan saya akan berikan sebuah tema, itu yes, yang pahit itu no. Di dalam kehidupan kita. Dalam Ayub 2, Ayub yang ke-11 kan? Ayub yang demikian bunyi firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya, masing-masing yakni Elifas orang Teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur Ayub. Ketika mereka mendatangi, memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Saudara saya yang kasih Tuhan, jika saya menyodorkan sebuah pertanyaan kepada saudara untuk mengingat antara yang tidak baik dan mengingat sesuatu yang baik, sesuatu yang pahit dengan sesuatu yang manis, atau mungkin di dalam setiap kehidupan kita memiliki pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Dan jika saya bertanya, sebutkan 3 perkara perihal pengalaman buruk yang pernah kita alami, pasti kita akan cepat memberi jawaban. Wah, saya pernah diperlakukan tidak adil, saya pernah mengalami sakit dan nyaris mati, saya pernah mengalami intimidasi, saya mengalami kerugian, tentunya banyak. Tapi coba, jika saya menyodorkan pertanyaan perihal tentang sesuatu yang baik yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, pasti kita akan berpikir, apa ya kira-kira yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Saudara, padahal banyak yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Sesuatu yang manis yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita. Misalnya, kita bisa ada sampai detik ini, kita bisa bernafas, itu semua karena Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan, itu karena Tuhan. Salah satu contoh. Saudara kasih Tuhan, sebagaimana halnya
yang sudah kita baca tadi. Ini perihal seorang istri yang bernama istrinya Ayub. Saudara kasih Tuhan, kenapa sampai Ayub berkata, janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik saja, dan kita tidak mau menerima yang buruk. Kamu ini seperti perempuan gila, kata Ayub. Seorang istri tentunya paham, mengerti pergumulan hidup yang dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang benar, seorang yang takut akan Allah, menjauhi segala kejahatan. Bahkan Tuhan sampai berkata di dalam ayat yang ke-8 pasal 1, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Di dalam dunia ini tak seorang pun yang seperti Ayub. Artinya apa? Artinya Tuhan itu bangga terhadap Ayub. Orang yang beriman, orang yang saleh. Namun pada kenyataannya Ayub tidak kebal dengan namanya masalah. Justru ada persoalan masalah yang dihadapi oleh seorang yang bernama Ayub. Sampai-sampai ketika temannya datang mengunjungi Ayub, mengucapkan bela sungkawa terhadap Ayub. Bahkan ketika temannya tidak mengenali Ayub, sedemikian beratnya yang dihadapi pergumulan Ayub. Sampai-sampai istrinya pun, kutuki Allahmu dan matilah. Ini kan suatu perkataan yang negatif. Saudara, sampai Ayub, janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik saja dari Tuhan, dan kita tidak mau menerima sesuatu yang buruk dari Tuhan. Saudara, sampai-sampai Naomi berkata begini, jangan sebutkan aku Naomi, sebab di tanah Moab saya mengalami penderitaan, suami dan kedua anakku mati. Jangan panggil aku Naomi, saya mendapatkan marah terus, kepahitan dalam hidupku, kata Naomi. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan Naomi malah menyalahkan Tuhan. Tangan Tuhan teracung kepadaku, dan Tuhan telah menjadi saksi kepadaku. Ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Tatkala kita sedang menghadapi persoalan masalah, kita seringkali menyalahkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang terindah di dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik saja, tapi kita tidak mau menerima sesuatu yang buruk. Jika saat ini kita sedang menghadapi pergumulan, jika saat ini sedang menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan kita, dan seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar, dan sepertinya menurut anggapan kita Tuhan meninggalkan kita, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai dengan kesudahan alam, Tuhan selalu menyertai dengan kita. Tuhan selalu memelihara bagi kehidupan kita. Sampai Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah selalu mereka-rekakan yang baik bagi kehidupanku. Saudara yang kasih Tuhan, Allah selalu merancangkan sesuatu yang baik buat setiap anak-anaknya. Allah mempunyai rencana yang terindah bagi kehidupan kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, bukan rancangan malapetaka, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Meskipun saat ini kita sedang menghadapi situasi yang krusial dalam kehidupan kita, situasi yang rumit dalam kehidupan kita, seolah-olah jalan keluar sudah tidak ada lagi, sepertinya sudah tertutup, jalan depan, sampai kanan sampai kiri jalan tertutup, dan belakang ada musuh. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang bersandar kepada Tuhan, masih punya jalan ke atas, yaitu jalan kepada Tuhan. Jangan berkecil hati dan jangan khawatir. Saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik saja dari Tuhan, sementara kita tidak mau menerima sesuatu yang buruk dari Tuhan. Saudara,
Setiap persoalan, setiap masalah pasti Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Nah, dari peristiwa ini saudara, kita tahu bahwa istri Ayub itu hanya menginginkan sesuatu yang baik-baik saja. Dan pernah saya membuat sebuah statement, yang pahit itu belum tentu tidak enak, yang manis belum tentu tidak baik. Coba saudara kasih Tuhan, obat itu rasanya apa? Pahit. Jamu itu rasanya apa? Pahit. Betul? Tapi di balik sesuatu yang pahit itu akan mendatangkan berkat, ada mendatangkan sukacita, kebahagiaan, kesehatan bagi kehidupan kita. Yang manis itu belum tentu baik. Kenapa? Sebab kalau kita terus mengkonsumsi sesuatu yang manis, cepat atau lambat kita akan kena diabetes. Dan bisa kita, saudara, komplikasi karena diabetes itu, sakit penyakit. Kenapa kita jalan di dalam kehidupan kita tidak mulus, tidak lurus terus? Bahkan pemazmur mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Allah sanggup melepaskan dari semua itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi kata tetapi itu membalik sesuatu keadaan dari keadaan yang tidak baik menuju kepada keadaan yang jauh lebih baik. Sesuatu yang pahit itu belum tentu tidak enak, saudara yang kasih Tuhan. Ada rencana, ada berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Jadi saat ini kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita, ingat, Tuhan sedang punya rencana, katakan sama-sama. Tuhan sedang punya rencana yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, poin yang pertama, yang pahit itu belum tentu tidak enak. Yang pahit itu belum tentu tidak enak. Saudara, ada satu kisah seorang yang bernama Raja Hizkia. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, itu menceritakan tentang seorang yang bernama Raja Hizkia. Hizkia divonis karena dia sedang jatuh sakit. Divonis sama siapa? Sama seorang hamba Tuhan yang bernama Yesaya. Yesaya berkatakan sama Hizkia, umurmu tidak lama lagi. Sebab itu pesan apa, pesan terakhir apa yang akan kau sampaikan kepada orang-orang yang di sekitarmu, terhadap keluargamu? Coba bayangkan saudara, ketika kita sedang menghadapi sakit, lalu divonis bahwa kita akan mengalami kematian, kita tidak akan mendapatkan pertolongan, kita tidak akan mendapatkan jalan keluar. Apa respon kita? Apa respon kita? Saudara? Gimana respon kita? Ketika ada orang menjudgment, menghakimi kita, sakit penyakitmu tidak akan sembuh dan akan mati. Apa respon kita? Respon kita pasti kita akan marah. Namun Hizkia tidak seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Dia ketika mendengar sebuah pesan kepada dirinya, dia berbalik mukanya ke tembok dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kandaku, aku seorang yang setia, seorang yang takut akan Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan. Saudara, doa dari Hizkia dijawab oleh Tuhan. Meskipun seorang hamba Tuhan yang tadi sudah menjudgment, doa dari Hizkia itu mengubah vonis menjadi berkat. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Hizkia yang sudah divonis, tapi justru doanya mengubah, doanya mampu menghadirkan berkat Tuhan di dalam dirinya. Begitu pula dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan. Jika saat ini kita sedang menghadapi sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyedihkan,
sesuatu yang memprihatinkan bagi kehidupan kita. Dan sepertinya tidak ada orang yang peduli, sepertinya tidak ada orang yang perhatikan bagi kehidupan kita. Berdoalah saudara yang kasih Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Segala sesuatu yang pahit bisa diubah menjadi sesuatu yang manis. Dan itu berkat Tuhan yang sedang direncanakan bagi kehidupan kita. Yang pahit itu belum tentu tidak enak saudara yang kasih Tuhan. Saudara, janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang manis-manis saja. Janganlah kita hanya mau menerima sesuatu yang baik-baik saja. Seperti istrinya Ayub, pengennya hanya yang enak-enak saja, yang pahit-pahit. Penderitaan bukan akhir. Penderitaan bukan finish. Justru penderitaan adalah peluang untuk kita menghadirkan berkat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, dan ternyata usia Hizkia diperpanjang 15 tahun lagi, saudara. Saudara, di balik yang pertama itu, di balik sesuatu yang pahit, ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Di balik yang pahit itu, saudara kasih Tuhan, yang kedua, ada obat yang menyembuhkan bagi kehidupan kita. Ada obat yang mampu menyembuhkan bagi segenap kehidupan kita. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Jamu itu rasanya pahit, obat itu rasanya pahit. Tapi di balik sesuatu yang pahit itu ada berkat kuasa kesembuhan, saudara. Ada berkat kuasa kesehatan. Ada berkat kuasa pertolongan Tuhan. Mengapa kita diizinkan menghadapi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan izinkan kita menghadapi sesuatu yang sangat sulit di dalam kehidupan kita? Seolah-olah nggak ada jalan keluar, seolah-olah sudah tertutup, seolah-olah kita semua akan menghadapi sesuatu yang konyol dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang menghindar terhadap kita, bahkan orang-orang menuding kepada kita, bahkan banyak orang yang menjauhi kita. Tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Selama kita ada di dalam koridor Tuhan, Tuhan pasti menolong di dalam setiap kita. Saudara, seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana. Dia sudah habis-habisan. Dia sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Sepertinya jalan semua sudah tertutup. Namun, tatkala dia mendengar tentang namanya Yesus, dia datang kepada Yesus. Ada satu keyakinan, ada satu pengharapan, ada satu harapan yang sangat dinantikan dalam kehidupan seorang wanita ini. Dia berkata dengan iman, dia bertindak dengan iman, dia berkata secara positif, dan dia lakukan, dia melangkah. Dia katakan, asalku jamah jubah Tuhan Yesus, pastilah aku sembuh. Ini kata-kata ini. Pastilah aku sembuh, kata wanita itu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Dan yang terjadi, saudara, karena ada niat, ada kerinduan dari dalam diri kita, maka saudara, kesembuhan itu bisa kita hadirkan. Mujizat itu bisa kita hadirkan dari diri kita sendiri. Lalu kata Tuhan Yesus, siapa di antara kalian yang menjamah jubahku? Karena saya merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Artinya apa, saudara? Karena dia bertindak dengan iman. Ada kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus. Karena orang yang meminta, yang dengan iman dia datang kepada Tuhan. Mujizat bisa dihadirkan melalui tindakan iman kita, melalui langkah kita, melalui sikap hidup kita. Dan itu terjadi. 12 tahun itu bukan sesuatu yang singkat, waktu yang panjang. Mengalami penderitaan yang begitu hebat. Yusuf pun juga mengalami penderitaan. 13 tahun lamanya.
Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek. Saudara, namun akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2. Pengalaman-pengalaman buruk, persoalan-persoalan buruk, diperlakukan tidak adil, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, dihinakan. Saya yakin saudara, Yusuf menghadapi itu semua. Tapi perkataan Yusuf sangat luar biasa. Memang seperti awal tadi katakan, memang kamu mereka-rekakan yang baik, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah memeliharakan mereka-rekakan yang baik terhadap aku untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Jika saat ini kita sedang menghadapi sesuatu yang buruk, sesuatu yang pahit dalam kehidupan kita, jangan kita menggerutu, jangan kita mengomel, jangan kita menyalahkan Tuhan. Tangan Tuhan teracung dan naik saksi kepadaku. Jangan. Tetapi mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab di balik sesuatu yang pahit ada berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ada mujizat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Percayalah akan kuasa Tuhan. Saudara, yang pahit adalah yang ketiga. Jika yang pahit itu, yang pertama tadi dikatakan, di balik sesuatu yang pahit ada berkat Tuhan yang sudah sediakan. Dan yang kedua, yang pahit itu adalah sebagai obat penawar di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang pahit itu adalah di dalam rencana Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak rancangkan jalannya mulus, tidak dirancangkan jalannya itu enak bagaikan jalan tol. Amsal katakan apa? Ada orang menyangka jalan lebar dan lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi justru jalan yang sempit, jalan yang berliku-liku, di situ ada berkat Tuhan. Kenapa? Supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya hidup kita ada di dalam koridor Tuhan. Supaya kita bisa merasakan tentang kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba saudara renungkan baik-baik. Ketika kita sedang dalam posisi enak, ketika kita sedang posisi dalam kehidupan lancar dan baik-baik saja, kita diberkati Tuhan dan kita tidak mengalami kesulitan, biasanya kita sukar untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Namun ketika kita sedang berhadapan dengan berliku-liku jalan yang kita tempuh, namun di situ ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan bagi kita. Rencana Tuhan, rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah berkecil hati. Ada berkat yang sudah Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Oh, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan hati menderita, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Katakan sama-sama, tapi ku mengerti. Tapi ku mengerti sekarang, oh, kau tolong padaku. Ini ku melihat
merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang terindah bagi kita. Ada satu kisah yang benar-benar terjadi, saudara. Ada kesaksian yang benar-benar terjadi. Seorang ibu, dia biasa menjajakan atau jualan tahu di pasar. Dan seorang ibu ini ketika mau ke pasar melewati pematang sawah. Dan sudah bertahun-tahun dijalani. Dan semua berjalan dengan baik. Namun pada hari itu, ibu ini mengalami suatu persoalan di dalam kehidupannya. Dia seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang cinta dengan Tuhan. Dan sebelum melakukan segala sesuatu, ibu ini berdoa kepada Tuhan. Minta agar Tuhan menyertai. Sebagaimana biasa dilakukan. Dan apa terjadi, saudara? Tanpa ada angin, tanpa ada pemberitaan terlebih dahulu, tiba-tiba ibu ini jalan lewat pemantang sawah. Kakinya terplecok dan akhirnya jatuh. Dan otomatis barang dagangan yang digendong itu jatuh semua. Dan tidak bisa diselamatkan. Dan ibu ini mengalami kerugian. Dan akhirnya diurungkan niatnya untuk pergi ke pasar. Karena semua dagangannya rusak, hancur, dan tidak bisa diselamatkan. Secara manusia ibu ini rugi. Ibu ini mengalami kerugian dalam hidupnya. Dan apa terjadi, saudara kasih Tuhan? Ibu ini setelah melewati pematang sawah, biasanya dia naik angkot. Dan ketika ibu ini naik angkot sampai pasar dengan selamat. Dan apa terjadi, saudara kasih Tuhan? Ternyata angkot yang biasa ditumpangi oleh ibu ini mengalami kecelakaan. Dan ternyata penumpang semua itu meninggal. Saudara yang kasih Tuhan, kadangkala memang Tuhan izinkan persoalan masalah datang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Karena Tuhan ingin menolong kita, saudara. Tapi kadangkala kita tidak paham, kita tidak mengerti. Seringkali respon kita ketika kita ada masalah, kita ngomel-ngomel. Kita marah-marah dengan Tuhan. Tapi saudara, pagi hari ini kita mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur dikala kita sedang menghadapi masalah, dikala kita sedang menghadapi persoalan. Tuhan itu sungguh sangat baik. Hatiku percaya. Hidup kami hanya karena percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu
Betapa berbahagianya kami jika kami disebut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab ketika hati kami percaya kepada Tuhan, di situ Tuhan akan mengalirkan segala berkat dan janji Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Sebab itu biarlah kami tetap percaya akan kuasa Tuhan, mempercayakan kuasa firman-Mu, dan hidup kami hidup karena percaya bukan karena melihat. Sebab itu Tuhan, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang sakit, buat Pak Budi, buat Pak Bambang, buat Ibu Agus. Tuhan Yesus, kami percaya saat ini ketika saudara kami sedang menghadapi penderitaan sakit, ada gangguan dalam tubuhnya, tetapi Engkau punya kuasa, Engkau punya mujizat. Sebab itu kami percayakan kuasa pertolongan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan ketika saudara kami, sehingga mereka boleh ditolong dan disembuhkan Tuhan. Begitu pula kami berdoa bagi bangsa negara kami, baik pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami menyerahkan kota kami Sleman, daerah istimewa Yogyakarta juga kami serahkan dalam tangan Tuhan pemimpin kami, supaya mereka tetap ada di dalam karunia daripada Tuhan. Begitu pula kami menyerahkan warga masyarakat di sekitar perumahan Gria Perwita Wisata di tempat ini. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan mata imanmu tertuju kepada Tuhan. Angkat kedua tangan, serahkan hidupmu. Ketika engkau mengangkat kedua tangan, berarti engkau sedang menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Di situ kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Berkat kasih kuasa dan pertolongan Tuhan turun atasmu, karena engkau akan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan akan memberkati dalam perjalanan, dalam rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, rezeki, dan kehidupan anak-anakmu, studimu. Tuhan akan berkati. Tuhan akan limpahkan segala berkat kasih karunia dalam hidupmu. Berkat jasmani dan berkat rohani akan seimbang dalam hidupmu, sehingga engkau akan beroleh berkat. Sakit, penyakit, roh, kecelakaan, bahaya mau dihalukan dari hidupmu, dan engkau tetap sehat diberkati Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Kiranya Tuhan, berkat-Mu sudah mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kami akan bawa pulang. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.